Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril bayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan cahaya ini kita kembali dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia di tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Semoga subuh ini subuh yang bercahaya, yang memancarkan cahaya kebaikan, cahaya keimanan, serta cahaya keberkahan dalam kehidupan kita. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi jalan-jalan yang kita titi untuk menujunya. Jelas bagi kita kebenaran adalah sebuah kebenaran, sehingga kita bisa mengikutinya. Dan Allah tunjukkan pula kepada kita sebuah kebatilan yang memang itu adalah kebatilan, sehingga kita bisa meninggalkannya. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersama beliau, dan kepada siapapun yang telah mengikuti beliau dengan cara yang baik dari umat ini sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita, ibu bapa kita yang telah berjuang, yang telah berjasa dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Untuk para guru, para masyayikh, para pendidik kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umur mereka, Allah berkahi anak dan keturunan mereka. Allah jadikan akhir dari kehidupan mereka husnul khatimah. Ikhwatal iman, hafizakumullah wa ra'akum. Kembali kita bersama kitab Risalatu Fadlil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, yang mana pagi ini kita memasuki ayat yang kedua yang ditulis oleh beliau dalam kitab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ayyuhan nas, katakan Muhammad, wahai manusia, in kuntum fi syakkim min dini, jika seandainya kalian ragu dari agama yang kuserukan kepada kalian, agama tauhid, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan sembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum, namun aku menyembah Allah yang mematikan kalian. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hal ayat ini ada dalam surah Yunus ayat 104. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna ayat ini dengan mengatakan, al-ayatul ula maksud al-ayatul ula adalah ayat yang pertama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang ada pada surah Al-Maidah ayat 3,
khitabun lil mu'minin. Ayat itu adalah khitab bagi orang beriman, di mana Allah katakan kesempurnaan agamanya. Ini menunjukkan kesempurnaan agama. Ayat yang pertama yang dinukil oleh Syekh adalah tentang kesempurnaan Islam, dan khitabnya lil mu'minin, kata Syekh Shalih Fauzan. Wal ayatu tsaniyatu, adapun ayat yang kedua yang kita baca pagi ini, qul ya ayyuhan nas, dalam surah Yunus ayat 104, khitabun lil musyrikin. Ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang musyrikin, ya. Di mana Allah katakan qul ayyuhar rasul, katakan wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, seluruh manusia, jami'ul bashariyah, seluruh manusia. Katakan kepada seluruh manusia, orang-orang yang ada di Mekah di masa itu, ya, in kuntum fi syakkim min dini, kalau kalian ragu dengan agama tauhid, dengan keyakinan aku serukan agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka agama, kata Nabi, fala a'budu alladhi ta'buduna min dunillah, aku, Nabi SAW menyebutkan, tidaklah menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sebuah sikap bahwa kita tidak boleh ragu terhadap Islam, ya. Kita tidak boleh ragu dengan Islam. Ayat yang pertama berbicara tentang kesempurnaan Islam, maka kemudian ayat yang kedua ini memberikan pesan kepada kita manusia, kita tidak boleh ragu dengan Islam. Walakin a'budullah, akan tetapi aku sembah Allah, fahadha huwa dinur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inti dari agama ini, kata Syekh Shalih Fauzan, ibadatullah, beribadah kepada Allah, wa tarku ibadah ma siwah, dan meninggalkan ibadah selain kepada Allah. Agama Rasulullah SAW adalah agama yang memujudkan penghambaan diri kita kepadanya, yang memberikan seluruh ketaatan kita hanya kepada Allah, dan meninggalkan seluruh ibadah selain kepadanya. Alladzi yatawaffakum, yang mematikan kalian, inda nihayati ajalikum, di saat ajal kita berakhir, wa yanqulukum min hadhid dar ila daril jaza, Allah akan pindahkan kita dari tempat ini, dari dunia ini, kepada alam di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas seluruh kebaikan-kebaikan. Naam ikhwa fillah, dunia adalah darul amal. Dunia ini tempat di mana kita beramal, dan sedangkan akhirat adalah tempat di mana kita akan menuai segala kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Fallahu huwal mustahiqqu lil ibadah li'annahu ilaihil marji' wal masir. Allah adalah zat yang berhak untuk kita ibadahi, yang berhak untuk kita serahkan ketaatan kita, karena Allah Subhanahu wa taala tempat kita kembali, yang pada ujung dari perjalanan kita di dunia ini akan berakhir kepadanya. Lalu apakah pantas kita berikan ibadah kita selain kepada Allah? Apakah pantas doa kita berikan selain kepada Allah? Apakah pantas nazar kita berikan selain kepada Allah? Apakah pantas sumpah kita berikan selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan pada akhirnya kita ini akan berakhir dan akan kembali kepada Sang Pencipta. Lalu Syekh Fauzan mengatakan, amma hadhil asnam, adapun berhala-berhala, falaysa laha minal amri syai', dia tidak punya kuasa, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Berhala makhluk yang tak berdaya, makhluk ciptaan manusia, la tuhyi wa la tumit, dia tidak bisa mematikan, tidak pula bisa menghidupkan. Berhala tidak punya kuasa atas diri, jangankan untuk orang lain, jangankan untuk makhluk yang lain, untuk dirinya sendiri tidak bisa membelanya. Akankah kita berikan ketaatan itu kepadanya? Nah ini, wala tujazi ahada,
ya, berhala juga tidak bisa memberikan balasan sedikit pun. Ya. Li'annaha makhluqat. Dia juga makhluk. Makhluk seperti yang lain, diciptakan, dibuat oleh manusia. La tamliku li nafsiha dharra wala naf'a. Dia tidak mampu untuk memberikan, ya, untuk dirinya mudarat, dan juga tidak memiliki manfaat. Dia tidak mampu untuk menolak kemudaratan untuk dirinya, juga tidak mampu untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya. Fa kaifa tamliku li ghairiha, bagaimana mungkin untuk orang lain dia bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Ya, ini merupakan kebiasaan di masa jahiliyah, di mana mereka, ya, setiap kali ingin safar, mereka membuat, ya, Tuhan mereka, ya, membuat patung-patung itu dari bahan makanan mereka. Ya, di saat mereka safar, mereka bawa. Namun di saat bekal mereka habis, mereka makan semuanya. Fahadha minal ajaib, dan ini merupakan perbuatan yang aneh, gitu ya. Aneh bukan aneh. Tuhan mereka buat sebagai keyakinan bahwa dia akan bisa memberikan manfaat. Namun di saat mereka tidak punya bekal atau kehabisan bekal, Tuhan mereka makan. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza minal ajaib wastighfafil uqul. Ini merupakan bentuk keanehan, dan istighfafil uqul ini adalah, ya, akal yang sangat, ya, tidak bermanfaat, atau akal yang sangat ringan, atau, ya, akal yang, ya, atau bahasa kitanya kurang akal, tidak berfungsi. Yang seharusnya Tuhan disembah, dimuliakan, akhirnya Tuhan dimakannya. Maka itulah ikhwah fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya yang kalian minta, yang kalian sembah selain Allah adalah makhluk hamba seperti kalian. Apa yang mereka lakukan dari berhala-berhala itu adalah hamba seperti mereka. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Kalau begitu, kalau kalian yakin, maka mintalah, doalah, sembahlah dia, jika seandainya, sehingga mereka bisa memberikan apa yang kalian minta, jika seandainya kalian termasuk orang-orang yang shadiqin. Allah tantang mereka ini. Allah tantang. Dan hal ini tidak mungkin, tidak mustahil terjadi dalam kehidupan kita pula. Ya, banyak orang hari ini yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan, ya, menyembah yang mungkin tidak berhala namanya, tapi kedudukan fungsinya seperti berhala. Ya. Al-A'raf 194. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian minta kepadanya, maka mereka tidak akan pernah mendengarkan permintaan kalian. Gitu ya? Tidak akan pernah. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengarkan, kata Allah. Ini sindiran bukan? Kalau kalian meminta kepada berhala-berhala itu tak akan mendengarkan permintaan. Kalau seandainya pun mereka mendengarkan, mereka akan mampu memberikannya. Ini ayat sangat terang benderang. Kalau orang yang menggunakan akalnya dengan baik, maka tidak akan mau untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada berhala ini. Wa yaumal qiyamati yakfurun. Di hari kiamat termasuk orang-orang yang kafir. Fa hadza mukhatabatun lil uqul. Ini adalah khitab yang langsung Allah tujukan kepada akal. Wahai manusia yang berakal, gunakan akalmu. Makhluk-makhluk yang kalian minta, yang kalian sembah, yang kalian minta tolong, enggak punya apa-apa. Tidak bisa bela dirinya, tidak bisa membela orang lain. Apalagi memberikan manfaat kepada orang lain. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullah. Dalam ayat yang kelanjutan ayat tadi, maka aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah selain Allah, dan aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadatu, kala Syekh Shalih Fauzan, haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu hak Allah semata.
Hak Allah semata, tidak ada hak yang lainnya. Alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin, yang mematikan kalian dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. Far rasulu sallallahu alaihi wasallam ma'mur, Nabi diperintahkan, wa huwa yamtathilu amrallahi subhanahu wa ta'ala wa yuballighuhu linnas. Nabi diperintahkan untuk beribadah kepadanya dan Nabi SAW lakukan hal itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya menyebarkan dakwah tauhid ini, mengajak orang untuk memurnikan ibadah kepada Allah semata, tidak boleh kepada yang lain. Ikhwah fillah, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan beberapa ayat dari surat Yunus ya, dengan mengatakan qala jalla wa ala wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka arahkanlah wajah kamu kepada agama yang hanif, ya, agama yang lurus ini. Wala takunanna minal musyrikin, kata Allah, jangan kalian termasuk orang-orang musyrikin. Kita diperintahkan Allah untuk ya, menghadapkan wajah kita, ya, menyerahkan ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam agama yang lurus ini, dan jangan kita termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u min dunillah, jangan kalian sembah selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, ya, Rabb yang tidak memberikan manfaat kepadamu, yang juga tidak mendatangkan atau menolak mudarat bagi kamu, ya. Fa in fa'alta, ya, fa in fa'alta di sini khitabnya kepada Muhammad, wahai Muhammad, jika engkau lakukan itu, fa innaka idzam minadh dhalimin, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya, kalau beribadah kepada selain Allah, meminta selain kepadanya, maka ini adalah kezaliman. Maka ikhwah fillah, ketika orang mensyirikkan Allah, berarti dia melakukan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Makanya dakwah kita selalu mengingatkan agar kita ini terbebas dari kesyirikan, ya, terbebas dari kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu. Andaipun Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian, kesulitan, mara bahaya, maka tidaklah ada yang bisa membebaskan kita dari kesulitan itu, melepaskan kita dari kesulitan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in yuridka bi khairin, jika Allah menginginkan kebaikan untuk kalian, ya, untuk kamu, fala radda li fadlih, maka tidak ada pula orang yang bisa menolak kebaikan itu, ya. Yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berkehendak untuk memberikan ujian kepada siapapun yang Allah inginkan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ikhwah fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jal yang memiliki kuasa atas kita, yang memiliki kekuatan atas kita. Lalu Allah katakan, qul ya ayyuhan nas, katakan Muhammad, wahai manusia, qad ja'akumul haqq, telah datang kepada kalian sebuah kebenaran, min rabbikum, dari Rabb kalian. Faman ihtada, barang siapa yang mendapat petunjuk, fa inna ma yahtadi li nafsi, maka dia sesungguhnya telah ya mendapatkan petunjuk untuk dirinya. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha, walaupun sesat maka kesesatan itu akan memberikan bahaya untuk dirinya. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku tidak punya wakil atas kalian. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumullah wa huwa khairul hakimin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dan bersabarlah sampai hatta yahkumullah, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan, wa huwa khairul hakimin, dialah Allah yang ya hakim yang paling terbaik. Ikhwah fillah rahimakumullah, ini ayat dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, qala ayatun azimatun, ayat-ayat yang sangat agung. Fiha mufasalah bainal haqqi wal batil, ada pemisahan antara hak dan batil. Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana hak itu diikuti, bagaimana al-batil itu harus dijauhkan. Laisa fiha lubsun wala ghumud,
kebatilan dan sebuah kebenaran tidak ada ghumud, tidak ada keraguan, tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Al-haq wal haq, al-batil wal batil. Jelas, kalau engkau sembah Allah, sembah Allah, murnikan tauhid. Ya, kalau tidak berarti Anda masuk kepada orang-orang musyrikin. Ya. Ar-Rasul SAW ya'budullah. Kedua kita Muhammad SAW menyembah Allah. Wa haula'i ya'buduna ghairallah. Selain orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, mereka menyembah selain Allah. Bal ya'buduna makhluqat laisa biyadiha syai'. Bahkan mereka menyembah makhluk-makhluk yang tidak punya kuasa atas diri mereka sendiri. Wala tamliku syai'a. Fahadhihi mufasalah baina at-tauhid wa syirki. Inilah perbedaan, pemisahan antara tauhid dan syirik. Jadi jelas ya, tauhid ya tauhid, murnikan ibadah kita. Ya, kesyirikan ya kesyirikan. Dia adalah kezaliman yang mesti kita jauhi. Jangan campur adukkan dalam agama ini antara hak dan batil. Tidak boleh. Di saat kita berserah diri kepada Allah, utuhkan tauhid kita. Jangan kita di dalam kehidupan ini, di dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, tapi kita tetap juga menyenggol sesuatu yang haram. Ya, menyenggol, melakukan sesuatu yang batil. Tidak boleh. Ya. Bersihkan tauhid kita, kita akan merasakan betapa enaknya di dalam beragama ini. Kita yang sudah alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla, semoga Allah kokohkan terus iman kita. Yang belajar tauhid terus, yang mengetahui ini adalah syirik, ya kita jauhkan. Ini adalah tauhid yang mesti kita tegakkan. Kita merasakan betapa indahnya dalam kenyamanan hati kita, jiwa kita di dalam beragama ini. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW ma ja'a bi syai'in jadid. Nabi SAW tidak membawa sesuatu yang baru, wala da'a ila ibadati nafsi. Nabi juga tidak mengajak untuk beribadah kepada dirinya, menyembah dirinya. Wa innama da'a ila ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Nabi itu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran mahal untuk kita semua. Ketika kita mengajak orang, mendakwahkan orang, bukan kepada diri kita, bukan kepada kelompok kita, bukan kepada golongan kita, tapi yang kita ajak adalah agar orang terbebas dari kesyirikan, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai dai mengajak mereka kepada Allah. Adapun hasil dari apa yang kita sampaikan itu bukan tanggung jawab kita. Siapapun, bukan hanya ustadz, para dai, siapapun di antara kita, ajaklah seperti mana Rasul sampaikan, contohkan kepada kita. Kenalkan orang kepada tauhid, sudah. Bukan mengajak kepada diri kita, bukan mengajak kepada kelompok kita dan seterusnya. Tapi ajaklah kepada Allah melalui tauhid yang benar, melalui ibadah yang benar, melalui akidah yang benar, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka di sini letak di mana tugas mulia para nabi dan rasul, semuanya adalah mengajak kepada agama ini, dan mereka semuanya berdakwah kepada tauhid, mengajak memurnikan manusia dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan, dari bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala menuju penghambaan terhadap Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, idzan fal islamul ladzi jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, huwa ayya'budallahu wa tutraq ibadatu ma siwa. Hanya beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan seluruh ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah kita. Mengajak orang kepada Allah, meninggalkan seluruh pernak-pernik, perilaku-perilaku, ketaatan-ketaatan yang diberikan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di masyarakat kita, mari kita senantiasa ingatkan bahwa ketika membuka sebuah lahan baru, masih saja ada orang yang menyembelih hewannya yang dihadiahkan untuk penghuni lahan tersebut, atau
membuat rumah baru, masih ada saja orang-orang yang menyembelih hewan seperti ayam, lalu kemudian didarahi tiangnya dengan tujuan rumah ini ya tidak disentuh oleh mara bahaya. Atau ada orang yang membeli kendaraan, masih saja ada orang yang mendarahinya dengan darah hewannya dengan keyakinan bahwa itu akan menghindarkan dari musibah. Masih saja ada ketika anaknya lahir, kemudian agar tidak diganggu oleh hal-hal yang akan menyakitkan dia, maka masih saja ada yang menggantungkan sesuatu di pinggang anaknya, di tangannya, di lehernya, dengan keyakinan itu bisa menolak ya gangguan-gangguan tersebut. Masih saja ada ketika buka usaha, dagang, toko, masih ada yang digantungkan ya, yang ditanamkan di depan kedainya atau di restorannya, memajang foto-foto fulan tertentu dengan keyakinan itu bisa mendatangkan orang, bisa mendatangkan ya keramaian, ya laris toko, dan seterusnya. Masih saja ada ya ketika ya bersumpah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih saja ada orang-orang yang bernazar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ya perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang menyelisih daripada akidah tauhid yang benar ini. Ketika kita menjadi muslim, mukmin sejati, tidak layak kita berikan apapun bentuk ibadah kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak. Murnikan ibadah kita. Tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita hanya kepada Allah. Dia yang akan menerima dan dia akan memberikan balasan. Yang lain sama seperti kita makhluk yang tidak punya kuasa atas siapapun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kita punya tanggung jawab untuk memurnikan akidah kita. Maka murnikanlah akidah kita, murnikan akidah anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat dengan kita, siapapun. Ajak mereka ya, ajak mereka jangan percaya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang masih miris dalam kehidupan kita, ingin kaya, datang kepada si dukun, lalu kemudian si dukun sendiri pun tidak kaya, minta ya azimat agar menjadi orang kaya. Bertahun-tahun dukunnya tinggal di gubuk derita, kan? Setiap orang datang ke sana diberikan amalan dan titipan, tapi kemudian ya itu semua adalah tipu daya. Itu semua adalah orang-orang yang terpedaya, ya tertipu, kena lemahnya akidah. Intinya ikhwafillah, apapun yang dilakukan oleh orang hari ini dari bentuk penyimpangan ya, kesalahan-kesalahan dalam ibadah, maka itu tidak terlepas dari lemahnya tauhid seseorang. Kalau benar-benar tauhidnya Pak Yogi, maka dia tidak akan merasakan sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang terbebas. Di antara tanda lemahnya tauhid masih gimana? Misalnya orang sakit, keluarga kita sakit, anak kita sakit, atau orang-orang terdekat kita sakit. Orang yang lurus akidahnya tidak akan melakukan ikhtiar kecuali apa yang telah dibenarkan syariat. Jelasin. Mungkin dia berobat ke dokter yang di bidangnya, gitu kan? Tidak mudah terpengaruh oleh bahasa orang pintar. Orang pintar sesungguhnya dia orang bodoh yang memalingkan kita dari kebenaran menuju kesesatan. Kita tidak akan mudah untuk mencari jalan keluar. Kita tidak bermudah-mudah untuk mencari ya cara pengobatan. Terus masih banyak melihat begini, bahwa masih banyak orang yang bermudah-mudah. Yang penting sehat. Kan itu. Kalau akidahnya benar, itu akan dikawalnya. Tidak mungkin. Kalau memang ini adalah ujian dia dan itu harus dilewati, maka dia akan melakukan ikhtiar yang benar tanpa harus melakukan kesyirikan. Tapi sebagian orang yang penting kan sehat, bahkan terperangah pula, hebat, gitu kan? Hebat. Padahal barangkali di situ ada ya hal-hal yang kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh itu ikhwafillah, ya lakukanlah sesuatu yang betul-betul dibolehkan oleh agama kita. Ya, semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang melanggar
tauhid ini dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang kedua yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, bahwa tidak boleh ragu dengan agama ini, bahwa agama ini sudah sempurna dan agama yang diajak oleh Nabi itu adalah agama untuk menyembahkan, memurnikan akidah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita masuk ke ayat yang ketiga dari pembahasan kitab ini pada esok pagi. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan kemudahan bagi kita. Allah berikan ya nikmat merasakan lezatnya ilmu dalam kehidupan kita. Kita sudahi dengan ucapan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.